Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Parit, podcast Ngabuburit. Bareng saya Putri Diawijayanti dari Bawaslu Kota Salatiga. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru, bukan soal pasal-pasal yang kaku, tapi soal peran kita sebagai anak muda di pemilu. Nah, kebetulan di kantor lagi ada darah segar nih, yaitu teman-teman magang dari Fakultas Hukum UKSW. Ada Daru dan Tristan. Halo guys. Halo semuanya, senang bisa join di sini. Halo sahabat Bawaslu. Gimana nih rasanya magang di Bawaslu Kota Salatiga? Capek atau malah makin pusing lihat aturan pemilu? Nah, seru sih Mbak. Ternyata dunia nyata itu beda banget sama teori saat di kampus. Jadi di sini kita beneran lihat bagaimana pengawas itu bekerja saat waktu di lapangan, Mbak. Pas banget nih. Nah, tema hari ini adalah pendidikan partisipatif. Nah, buat orang awam, istilah ini kedengeran berat banget ya. Sebagai mahasiswa hukum, menurut kalian pendidikan partisipatif itu apa sih? Kalau menurut aku, intinya itu mengajak orang. Jadi masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi juga ikut andil dalam demokrasi. Nah, betul. Seringnya kan orang mikir, itu tugas Bawaslu buat nangkep pelanggaran. Padahal kalau masyarakat sudah teredukasi dan berani lapor, pastinya kita sebagai masyarakat mewujudkan yang namanya demokrasi yang sangat sehat. Jadi fokusnya lebih pencegahan daripada pengobatan, Kak. Oke, keren-keren. Berarti poinnya pencegahan ya? Iya. Nah, selama kalian magang di sini, kalian melihat nggak sih urgensinya kenapa anak muda di Salatiga itu harus ikut terlibat? Wah, urgent banget Mbak, apalagi kan Salatiga kota pendidikan. Kalau mahasiswanya cuek, gimana ke depannya? Oke, benar. Nah, selama magang ini kalian sempat nggak sih ikut sosialisasi ke masyarakat? Terus ada pengalaman unik nggak pas lagi kampanye pendidikan partisipatif ini? Ada Mbak, waktu itu kita ketemu salah satu warga lah yang bilang, Mas, mau ikut yang ngasih sembako saja. Nah, di situ tantangannya, kita harus jelasin pelan-pelan kalau suara mereka itu lebih berharga, lebih bermanfaat untuk 5 tahun ke depannya. Jadi kebijakan pemerintah itu diwujudkan melalui suara rakyat yang benar-benar pemilih tanpa adanya seperti pemberian sembako atau janji-janji dari calon tersebut. Oke, terus susah nggak sih jelasin bahasa hukum tuh ke bahasa pasar? Lumayan menantang, karena kita di FH UKSW diajari analisis hukum, dan di Bawaslu sendiri kita diajari cara berkomunikasi. Jadi tidak mungkin kita tiba-tiba bilang UU nomor 7 tahun 2017. Yang ada warga malah kabur. Benar. Jadi harus pakai pendekatan dari hati ke hati ya. Nah, terakhir, apa sih pesan kalian buat teman-teman mahasiswa atau anak muda di Salatiga soal pengawasan partisipatif ini? Nah, jangan jadi golput ya teman-teman. Maksudnya jangan cuma protes di media sosial tentang keadaan negara, tapi pas ada kesempatan buat ngawasi atau melaporkan pelanggaran malah diam aja. Yuk mulai peduli terhadap negara kita. Dan buat teman-teman, jangan takut laporan ke Bawaslu jika melihat ada yang janggal. Bawaslu sangat terbuka, apalagi sekarang zamannya sudah digital. Partisipasi kalian adalah kunci pemilu yang bersih. Oke, luar biasa banget nih obrolan kita. Jadi intinya pendidikan partisipatif itu bukan cuma soal tahu aturan, tetapi soal keberanian buat bertindak ya. Makasih banyak ya Daru dan Tristan buat waktunya. Semoga ilmu magangnya bermanfaat buat skripsi dan juga masa depan. Amin. Makasih banyak Putri. Oke sahabat Bawaslu, itulah obrolan singkat kita. Ingat, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di episode Parit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.